warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bisa berjumpa lagi dengan saya Tratboko Asis Prataba di program siaran khusus TV 9 Nusantara. Dan berusaha kali ini di belakang saya sudah terlihat ramai sekali, yaitu resepsi peringatan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2016, di mana pemirsa hari ini merupakan puncak peringatan Hari Santri Nasional. Dan pemirsa perlu diketahui, di sini banyak sekali didominasi oleh ibu-ibu yang datang ke resepsi ini. Dan untuk keamanan sendiri di sini diatur oleh Banser sendiri di wilayah Surabaya, dan pemirsa nanti juga ada tokoh ulama yang datang ataupun yang menghadiri resepsi ini, diantaranya adalah Kiai Haji Soleh Qasim, lalu ada juga Kiai Haji Mutawakil Allah, lalu ada juga Kiai Haji Said Akil Sirot yang nantinya akan memberikan pengarahan untuk warga Nahdien yang berada di sini. Dan pemirsa, acara pertama tadi diawali oleh sholawat untuk NKRI dan dilanjutkan nantinya banyak sekali acara-acara yang akan dilaksanakan pada resepsi Hari Santri Nasional 22 Oktober ini. Dan pemirsa perlu diketahui mengenai resolusi jihad sendiri, sebelum terjadinya peristiwa 10 November bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad di mana wajib untuk semua umat muslim membela tanah air ataupun kemerdekaan Republik Indonesia yang direbut oleh penjajah. Dan pemirsa, untuk saat ini jihad, kita harus semangat untuk beresolusi jihad, di mana kita harus berjihad untuk melawan narkoba, melawan kemiskinan, dan melawan radikalisme yang ada saat ini. Dan pemirsa, itulah resolusi jihad yang dikeluarkan pada 22 Oktober 1945. Dan pemirsa, seperti apa rangkaian acara pada hari ini? Marilah kita simak bersama-sama rangkaian resepsi Hari Santri Nasional 22 Oktober 2016. Nabi salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Asraqal qulub diajab biwujudil Mustafa Ahmad wali ahli kauni urusun wa sururun katajadad ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Wadrabu ala al-masani mazarul yumni warrab wastadi'u bi jamali faqaf
Hani. Agama adalah alasan terkuat untuk mendorong kita semua mencintai bangsa ini. Ulama adalah teladan terhebat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
Di tengah kegamangan pemerintahan Republik Indonesia yang masih muda, Presiden Soekarno bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, apa hukumnya membela tanah air? Hadratus Syekh menjawab, hukumnya membela negara adalah fardu ain. September 1945, hanya sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, Belanda kembali datang. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa ini juga beliau umumkan di hadapan para ulama yang berkumpul di Tebu Ireng untuk menyikapi kedatangan kembali pasukan Belanda yang memboncengi Nika. 3 poin penting dalam fatwa itu menjadi pemantik ghairah kebangsaan yang kemudian menyebar ke seluruh santri di wilayah Nusantara. Oktober 1945, suasana peperangan semakin genting. Pasukan Belanda dan Inggris semakin menguat, mengancam kemerdekaan Republik Indonesia yang masih baru. Tanggal 21 hingga 22 Oktober, di gedung Hofbestur Nahdlatul Ulama Bubutan, Surabaya, diselenggarakan rapat akbar konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura. 22 Oktober, lahirlah resolusi jihad yang hingga hari ini kita kenal. Ulama dan anggota konsul yang hadir kala itu membawa pulang seruan resolusi jihad untuk disebarkan kepada seluruh warga Nahdien dan umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Sejumlah koran juga ikut memuatnya ke dalam berita. Resolusi jihad menggerakkan semangat perjuangan para ulama dan santri dari bilik-bilik pesantren. Mereka bertekad turut mengangkat senjata melawan agresi Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Pesantren-pesantren, kantor cabang hingga kantor ranting Nahdlatul Ulama disulap menjadi markas Hizbullah. Mereka bergerak menyiapkan pejuang yang siap turun gelanggang dan syahid di medan perjuangan. Laskar-laskar dikuatkan untuk menjadi pagar betis utama dalam peperangan melawan penjajah. Tak lupa doa-doa dipanjatkan agar perjuangan tidak putus di tengah jalan. Surabaya bersiap menjadi medan peperangan membara. Bung Tomo, sahabat dekat Kiai Wahid Hasyim, memimpin Laskar BPRI dan Radio Pemberontakan, menyulut api semangat para pejuang santri dan arek-arek Surabaya lewat pidato-pidatonya yang menggugah dan memenuhi udara. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, Perang 10 November 1945 di Surabaya adalah bukti nyata betapa nilai-nilai agama terikat erat dalam nilai-nilai kecintaan kepada bangsa. Resolusi jihad tak hanya bermakna sempit pada peperangan 10 November di Surabaya, tapi juga menjadi dalil untuk peperangan-peperangan berikutnya di seluruh Nusantara. Resolusi jihad adalah wujud komitmen Nahdlatul Ulama dalam perjuangan membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Jangan lukai kami dengan mengusik kekokohan berbangsa di negeri ini. Jangan sakiti kami dengan ajakan-ajakan merobohkan nasionalisme yang susah payah dibangun para kiai kami. Kami tidak akan rela, kami tidak akan ikhlas, sebab di dalam tegaknya negara ini ada perjuangan dan darah para syuhada, guru-guru dan ulama kami. Kami ingin membangun negeri ini sebagai negeri yang Islamnya damai, bersatu, dan maju. Selamat Hari Santri Nasional 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'usi rahmatan lil alamin kafah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumin nahdah. Amma ba'du, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para bini sepuh, para ibu nyai, wa akhussu bidzikri Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Said Agil Sirot. Di sini juga hadir ketua-ketua Tamfidiyah PBNU, ada Al-Mukarram Bapak Profesor Haji Muhammad Nuh Dia. Di sini juga hadir Ketua Tamfidiyah PBNU Al-Mukarram Gus Saifullah Yusuf, yang juga sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mewakili Pak Dekarwo hadir ke sini. Di sini juga hadir beberapa tokoh Jawa Timur, yang jelas yang pakai baju merah ini adalah Pak Kusnadi. Yang saya hormati Bapak Panglima Kodam Brawijaya, Bapak Imade Sukadana, terima kasih Pak atas kehadirannya. Seluruh pejabat baik dari pegawai negeri sipil, TNI maupun Polri, eksekutif, legislatif, yudikatif dari pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Kota Surabaya yang hadir. Di sini juga hadir beberapa bupati, kepala daerah, kabupaten maupun kota, juga beberapa ketua dan ruasa dari Suriah PCNU Jawa Timur yang hadir. Utamanya di sini juga hadir, mohon maaf, yang saya taati nasihat dan dawuhnya Rais Suriah, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Mansur beserta seluruh jajaran Suriah, para undangan, hadirin hadirat, warga Nahdien Nahdiyat yang saya muliakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dapat melaksanakan agenda dalam rangka memperingati Hari Santri yang telah ditetapkan oleh pemerintah
melalui surat keputusan Presiden tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri dengan SK Presiden nomor 22 dan ditandatangani pada tanggal 15 Oktober 2015. Pada tanggal dan bulan yang sama, 71 tahun yang silam, Indonesia dan dunia internasional dikejutkan oleh seruan yang dikumandangkan oleh seorang ulama besar, Hadratus Syekh Al-Mukarram Kiai Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sebuah seruan kebangsaan yang berdasarkan kepada kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan ketulusan hati. Sebuah seruan tentang nasionalisme, pentingnya berani berjuang membela bangsa agama untuk melawan penjajah asing yang datang ke bumi pertiwi ini yang hendak melakukan pengalihan kekuasaan setelah Indonesia merdeka. Di mana malam ini kita memperingatinya setelah ditetapkan oleh pemerintah melalui keputusan Presiden sebagai Hari Santri Nasional. Hari Santri adalah merupakan sebuah pengakuan, recognition from the state to ulama and santri in Indonesia. Pengakuan kepeloporan, kepahlawanan para ulama dan para santri di dalam membela bangsa dan agama. Tentu tidak lupa kita semua wajib mensyukurinya. Mudah-mudahan dengan ditetapkannya Hari Santri ini membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Makin melimpahnya rahmat Allah untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini terhindar dari azab bencana, dari tercabik-cabiknya negara kesatuan Republik Indonesia. Sebaliknya, bangsa kita menjadi bangsa sebagaimana yang digambarkan di dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin ya rabbal alamin. Tentu kita juga patut dan wajib berterima kasih, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada negara yang telah mengakui secara resmi melalui Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo, yang telah berani memberikan pengakuan sejarah setelah sekian lama terjadi pengkaburan sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia karena kepentingan politik. Banyak pihak yang mencoba untuk mengkaburkan sejarah perjuangan bangsa ini yang tujuannya adalah untuk memanipulasi sejarah yang sebenarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa fatwa resolusi jihad adalah merupakan faktor penting terjadinya sebuah peristiwa bersejarah, yaitu pertempuran Persada 10 November yang kemudian kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Peristiwa 10 November dengan Hari Santri ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Pekikan kalimat takbir yang kita saksikan tadi dalam film dokumenter yang dikumandangkan oleh
Bung Tomo adalah merupakan bukti gamblang bahwa spirit keagamaan menjadi faktor utama terjadinya gerakan heroik arek-arek Surabaya. Sebaliknya, resolusi jihad merupakan ijtihad dari para ulama atas nama harga diri, baik sebagai umat Islam maupun sebagai bangsa Indonesia dalam membela agama dan bangsa. Sehingga peristiwa resolusi jihad dan Hari Pahlawan tidak bisa dipisahkan. Resolusi jihad dicetuskan oleh Hadratus Syekh setelah 65 hari bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. 19 hari kemudian maka terjadilah peristiwa pertempuran 10 November yang merupakan pertempuran rakyat tanpa panglima, murni kekuatan cinta tanah air, hubbul waton, anti penjajah, dan kekuatan spiritualitas uluhiyah. Inilah yang kemudian peristiwa bersejarah 10 November dikenal dan dikagumi oleh dunia internasional. Oleh karena peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus dan resolusi jihad serta 10 November adalah merupakan trilogi sejarah perjuangan bangsa ini dalam mempertahankan kemerdekaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan dan jasa para pahlawannya. Maka tugas kita ke depan bagaimana supaya bangsa ini, khususnya para generasi muda kita, mengetahui secara utuh perjuangan bangsa ini dalam merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Tentunya harapan kita agar supaya Hari Santri ini tidak hanya sekedar seremoni, tetapi bisa dihayati substansinya, bisa menjadikan momentum untuk lebih memantapkan komunitas masyarakat santri dan pesantren untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi dan inovasi, dengan berbagai karya ilmiah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk bangsa dan negeri yang kita cintai, Indonesia. Dengan kata lain, kalau kita mengenang resolusi jihad, kalau kita mengenang Hari Pahlawan, maka kita tidak boleh tidak mengenang Bung Tomo dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Karena Bung Tomo ketika selesai bersilaturahim kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian diberikan nasihat dan tausiah untuk memekikkan kalimat takbir, maka beliau pun melakukannya. Dan tidak bisa dipungkiri dengan pidato Bung Tomo inilah kemudian bagaikan gelombang besar datangnya para gerilyawan dari berbagai penjuru di Jawa Timur ini ke garis depan untuk melawan penjajah. Para hadirin hadirat sekalian, utamanya para masyayikh dan para alim ulama. Yang terakhir, saya akan secara singkat melaporkan kegiatan dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi instruksi pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kemudian kami tindak lanjuti ke seluruh struktur cabang dan juga diikuti oleh berbagai elemen di beberapa kota baik kabupaten maupun daerah. Alhamdulillah, Romo Yai Ma'ruf, Yai Said Agil Sirot, mulai dari kegiatan kirab resolusi jihad dari Banyuwangi mulai tanggal 13 sampai 17,
Subhanallah, semua pengurus cabang dari kabupaten kota yang ada di Jawa Timur benar-benar satu semangat, satu tujuan, di samping untuk mengais barokah dari salafina solihin melalui resolusi jihad, spirit juang mereka, spirit kecintaan mereka tampak kelihatan dan tampak semarak di berbagai daerah dengan berbagai kegiatan-kegiatan, baik itu agenda-agenda lomba, agenda-agenda majelis-majelis dzikir, majelis-majelis taklim, dan juga tentunya pembacaan 1 miliar sholawat nariyah yang merupakan ikhtiar batin kita agar supaya bangsa kita terhindar dari azab dan bencana, agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap kuat dan utuh ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, dan sebelum saya tutup, saya ingin mengajak bersama-sama untuk meneriakkan salam dari Nahdlatul Ulama. Apabila saya meneriakkan siapa kita, maka jawab dengan NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Siap? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu kita ulangi lagi takbir yang pernah dikumandangkan oleh Bung Tomo. Mudah-mudahan dengan kalimat takbir ini akan menjadi doa kita kepada Allah dengan mengagungkan Allah, sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang berdaulat, bermartabat di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia ini, menjadi bangsa yang sejahtera makmur, menjadi negeri sebagaimana yang disinyalir di Al-Quran tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Dari Kalisat ke kota Jember, dari Pasar Kembang naik Damri ke Wonokromo. Bicara jihad 10 November harus dikenang Kiai Hasyim Asy'ari dan Bung Tomo. Ke Desa Sumber menanam turi. Ke Desa Sumber menanam turi. Kokoh dan indah menawan dilihat, serta menyegarkan. 22 Oktober adalah Hari Santri, hari kebanggaan dan keberkahan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih atas kerawuan Rois Am, kerawuan Ketua Umum PBNU. Mudah-mudahan majelis ini syarat dengan barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap semua bisa bertahan sampai selesai, dengan harapan mudah-mudahan rahmat Allah datang di tengah-tengah kita. Amin Allahumma. Mungkin baru kali ini ada kegiatan peringatan Hari Santri dihadiri oleh Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang sekaligus juga Ketua Umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Biasanya sendiri-sendiri, di Jakarta sendiri-sendiri, kemarin sendiri-sendiri, tapi khusus untuk malam ini alhamdulillah Rois Am dan Ketua Umum
dua-duanya beliau hadir di tengah-tengah kita beserta segenap para ulama, para kiai. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucap puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan mengirim salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izinkan saya menyampaikan pesan Pak Gubernur pada acara malam hari ini. Pertama, selamat Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan ini menjadikan kita semua kuat, kokoh, tidak goyah dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, majelis ini dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional adalah majelis cinta tanah air. Kiai Mutawakil tadi sudah dengan gamblang menjelaskan bahwa kiai-kiai ulama-ulama kita itu mengagungkan Allah sekaligus cinta tanah air. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Merdeka. Itu sebenarnya bentuk dari mengagungkan Allah dan cinta tanah air. Maka itu motonya hubbul waton minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Inilah majelis memupuk semangat kita untuk selalu cinta tanah air. Di sebelah ada Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad, Pak Kusnadi, di sebelahnya ada merdeka. Jadi itu selalu jejer. Itulah ulama kita, itulah kiai kita, selawat cinta tanah air, selawat cinta tanah air. Setiap hari yang dilakukan oleh para kiai, para santri di berbagai penjuru Indonesia. Yang kedua, majelis ini adalah majelis membangun ukhuwah, membangun kebersamaan, membangun semangat gotong royong antara kiai dan santri, antara guru dan murid, antara guru murid dan pejabat, guru murid dan juga di sini dengan Pangdam 5 Brawijaya, kiai dan ulama dengan lingkungan di mana kiai seakan-akan tidak mau pisah dengan muridnya, dengan santrinya, santri tidak ingin pisah dengan gurunya, dunia akhirat. Mudah-mudahan terwujud. Amin Allahumma. Kita rombongan dunia akhirat. Amin Allahumma. Di dunia kumpul, di akhirat kumpul. Amin Allahumma. Inilah majelis membangun ukhuwah. Luar biasa warisan para ulama, para kiai, para guru-guru kita. Mudah-mudahan pulau kali panjenengan, kalau bahasa Maduranya beden kauleh de ajunan. Itu bisa bareng-bareng. Karena kiai kita ini ada Kiai Zainuddin Husni. Ada, ini Madura ini. Nggih, Yai. Kemudian juga ada Kiai Abdus Somad, Ketua MUI Jawa Timur. Ada Habib Zain bin Ahmad, ada Kiai Mukhid, ada Kiai Sofwan, ada Kiai Ali Mashan Musa, Kiai Mutawakil, semua saya hafal karena termasuk bagian yang bantu saya, jadi saya harus hafal. Ada Pak Suja, ada Profesor A'la, Rektor Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya, tadi belum disebut. Ada Rektor UNUSA, Profesor Yazidi, Universitas NU Surabaya. Ada Pangdam 5 Brawijaya, ada Wakil Ketua DPRD, Pak Kusnadi, yang juga berbaju merah. Ini semua kumpul di sini, tidak ada lain, ingin bersama-sama membangun kebersamaan itu. Amin. Allahumma amin. Jadi profesornya banyak. Kalau saya MAG, Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf, MAG. MAG itu MAG, master agak gimana gitu. Atau MSI. MSI itu meh sembarang iso. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah majelis membangun ukhuwah. Mudah-mudahan rasa gotong royong kebersamaan selalu mewarnai kita
sehingga Indonesia dengan berbagai masalahnya ini bisa diatasi. Amin Allahumma. Yang terakhir, yang ketiga, ini adalah majelis menulis sejarah. Tadi Kiai Mutawakkil sudah menceritakan panjang bahwa ada potongan-potongan sejarah yang harus kita tulis kembali. 10 November tidak berdiri sendiri, ada resolusi jihad. Resolusi jihad tidak berdiri sendiri, karena sebelumnya Bung Karno juga ada komunikasi dengan Mbah Hasyim Asy'ari. Dan seterusnya yang ini harus kita tulis kembali supaya anak cucu kita nanti bisa dengan utuh memahami perjuangan para ulama, para kiai, para pahlawan rakyat, para pendiri republik ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Sayyidi wa walidi wa murabbi ruhi sahibil fadilah hadratul muhtaram ar-ra'is al-am di Jam'iyati Nahdlatul Ulama Kiai Haji Ma'ruf Amin atalallahu baqa'ah dhukhran lana wal ummah, ustadzi wa syaikhi wa muallimi hadratis syaikh Haji Anwar Mansur dama'izzuh, sadatul ulama, ashabul fadilah, hadratul mustasyarin, hadratul asai syuriyah, yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Timur periode 2018-2024 Gus Saifullah Yusuf, wakilnya sopo bakal embui wakil. Bapak Panglima Brawijaya yang saya hormati, dan seluruh jajaran Forum Koordinasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, beberapa anggota DPRD Jawa Timur dan Kota, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah, dan seluruh jajaran Tanfidiyah, para tokoh masyarakat, Rektor UIN Sunan Ampel, Rektor UNU Surabaya, dan Ketua PBNU Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Nuh, dan Kiai Haji Saifullah Yusuf, jabatannya merangkap. Sadati wa sayyidati ayyuhal hudur, nahnu ma'asyiran nahdiyyin udhama wa fudala, nahnul akabir, nahnul afadil, li'annana ashabul haq, al-haqqu fid din wal haqqu fil watan. Kita bangga menjadi warga Nahdlatul Ulama. Kita warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama merasa terhormat, merasa mulia, merasa besar, karena kita sebagai warga Jam'iyah yang benar, sahibul hidayah, sahibu kalimatil haq, sahibu hidayatil haq, sahib siratil haq, NU yang telah menyuarakan suara kebenaran, membawa petunjuk kebenaran, menunjukkan jalan yang benar, maka kita pengikutnya adalah ashabu kalimatil haq, ashabu hidayatil haq, ashabu siratil haq. Kita tidak boleh kecil hati, minder, harus besar hati, harus percaya diri dan bangga mengatakan saya warga Nahdlatul Ulama. Bangga betul? Alhamdulillah. Kenapa kita harus bangga?
Karena Nahdlatul Ulama membawa kebenaran dalam dua hal. Kebenaran dalam cara beragama. Paling benar, seliyane itu salah kabeh. Kenapa? Ya karena kita, bisanya kita ngaku benar, bukan kita sombong. Karena kita mengikuti para a'immah. Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam besar yang telah berhasil memberi jalan tengah dalam bersyariat dengan cara menggabungkan antara nas Quran dan hadis dan akal. Akal kolektif namanya ijma' konsensus, akal individual sportif namanya qiyas atau analogi. Berjasa besar meletakkan wasatiyah fi syariah, moderat dalam bersyariah, tidak tekstual, tidak liberal. Kita mengikuti Imam Syafi'i, muridnya siapa? Muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit, katibul wahyi. Putranya sahabat Zaid. Sahabat Zaid muridnya Rasulullah. Rasulullah dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ikut NU berarti ikut Imam Syafi'i. Ikut Imam Syafi'i berarti ikut Allah Ta'ala. Udah gampang. Satu lagi. Ini kalau waktunya banyak saya terangkan di mana kelebihannya Syafi'i dari yang lain. Tapi waktunya nggak ada, lain kali lah. Produk karya Imam Syafi'i adalah, karya terbesar adalah Usulul Fiqh. Meletakkan dasar-dasar metode jurisprudensi dalam memahami agama Islam yang benar. Dan gitu aja. Usul fikih apa ya, nanti kalau kecil lagi lah. Imam Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari, yang telah berjasa besar menunjukkan jalan berfikir yang wasatiyah, moderat fil aqidah. Karya Imam Asy'ari adalah sifat 20, aqaid 2. Kalau nggak ada Imam Asy'ari nggak ada sifat 20. Jangankan 20 Pak, kalau tidak ada pengugus. Bu, dengan sebentar. Kalau tidak ada Imam Asy'ari, kita tidak bisa tahu bahwa Allah punya sifat wujud. Nggak tahu Bu. Di Qur'annya nggak ada. Innallaha wujud. Betul wonten Qur'an ya? Wonten. Yombor tau maca Qur'an. Maca neme Qulhu Mu'awwidzatain Al-Fatihah Alif Lam Mim ayat kursi akhir Baqarah la ilaha illallah Allahumma shalli Muhammad subhanallah walhamdi astaghfirullah Al-Fatihah amin. Mulai nggo berkat. Di Quran itu Bu mboten wonten Allah itu ada. Mboten wonten. Yang ada Allah itu mendengar, melihat, berilmu dan seterusnya lah. Hidup dan menghidupkan. Allah ada. Betul wonten? Yang menggagas sifat wujud adalah Imam siapa tadi? Imam Asy'ari. Siapa? Allah. Jadi padane ngeten. Di Surabaya ada orang gagah, tampan, wibawa, kaya, dermawan, pinter, cerdas, ora ono wujude. Ayo piye? Nang Surabaya ono wong cantik, kuning, tinggi, langsing, aduhai, bahenol. Ora bunder gembrot ora wis, kuning, tinggi, langsing. Tapi ora ono wujude. Ayo piye? Nah, begitu pula Sami'un, Basirun, Hayyun, Qayyum, ora ono wujud. Maka Imam Asy'ari dengan kecerdasannya memutuskan sifat pertama sebelum yang lain-lain, sifat Allah adalah wujud. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, wahdaniyah. Wahdaniyah. Nomor 7,
Qudrah, iradah, sama, basor, ilmu, haya, kalam, kaunu qadiron, kaunu muridan. Cekelibu sampai mati ojo ucul. Ya Allah. Allah itu sifat yang pertama adalah maha ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Allah paham murah ini. Supaya paham, ada kata ganti tiga pronoun. Aku, engkau, dia. Ana, anta, huwa. Aku Ahmad, aku Khalid, aku Mahmud, aku Toto, aku Sukardi, aku Tuti, aku Dewi, aku Evi. Mati kabeh bakale. Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Aku siapa? Pinter, udah cerdas. Sarapannya mesok apa yang cerdas-cerdas ini. Biasanya jadi kan buatin cerdas Bu. Engkau Toto, engkau Sukardi, engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Maryam, engkau Zainab, engkau Solehah. Mati semua nanti. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Zainab nggak ada, engkau Maryam tidak ada, engkau Toto nggak ada, engkau Sukardi nggak ada. Tinggal engkau Allah yang ada. Begitu pula dia, huwa. Dia Ahmad, dia Toto, dia Sukardi, dia Evi, dia Dian, Tuti. Mati kabeh. Tinggal dia Allah. La ilaha illa huwa. La wujuda illa huwa. La huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali. Alhamdulillah cerdas. Itu jasa Imam Asy'ari. Imam Asy'ari punya murid Imam Abdullah Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Abu Bakar Al-Baqillani. Nempen nguru kitabe Imam Asy'ari kitabe Maqalatul Islamiyyin, Al-Ibanah, Al-Luma, Ar-Risalah ila Al-Thaghar. Al-Bahili kitabe ilang wis mbuh. Al-Baqillani kitabe At-Tamhid, Al-Insaf, Al-Bayan, Al-Ijaz. Punya murid Imamul Haramain, kitabnya Lataiful Isyarat, Al-Kafiyah, Al-Arba'in fi Usuluddin, Ghiyathul Umam. Imam Haramain punya murid Imam Ghazali, kitabnya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Bihaqqin Nadhr fil Qiyas, Al-Ittisad fil I'tiqad, li Jam' Awam fi Ilmi Al-Kalam, Baqasil Falasifah, Tahafutil Falasifah, Minhajul Abidin, Al-Badru Ghairi Ahli, Mi'yarul Ilm, Al-Qisal Mustaqim, Al-Muqil Minad Dhalal, Al-Qasid Ta'iyah, Ihya Ulumuddin. Wah, jembuti jenenge kitab betok usir para pejam. Imam Ghazali dua murid Abdul Karim Syehristani, kitabnya Al-Milal wan Nihal, Musara'atul Falasifah, Nihayatul fi Ilmi Al-Kalam. Syehristani dua murid Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, kitabnya Tafsir Mafatihul Ghaib, Al-Mahsur fi Ilmi Al-Usul, Al-Matalibul Aliyah fil Falsafah Islamiyah, Mabahatul Masyriqiyah. Razi punya murid Aduddin Al-Iji, kitabnya Al-Mawaqif pitung jilid. Al-Iji punya murid Ibrahim Abdullah As-Sanusi, kitabnya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Ibrahim Al-Baijuri, kitabnya Jauhar Tauhid. Al-Baijuri punya murid Ahmad Dasuki, kitabnya Ummul Barohin. Dasuki punya murid Ahmad Zaini Dahlan, Ad-Durrus Saniyah, Al-Mutammimah, Al-Kawakibud Duriyah. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat, kitabnya Fathul Arifin. Khotib Sambas punya murid Arsyad Banjarmasin, kitabnya Sabilul Mutadin. Abdus Somad Palembang, kitabnya Syiarus Salikin. Dua murid Nawawi Banten, kakeknya Ki Ma'ruf Amin yang kelima, mbahnya yang kelima, kitabnya Nihayatul Zain, Syarah Fathul Mu'in, Tafsir Munir, Syarah Safina, Syarah Sulam, Syarah Tijan Darari, Luqudul Lujen.
Kalau telungoyonan. Dawai Banten punya Mahfud Termas Pacitan, kitabnya Manhaj Dzawin Nazar. Mahfud Termas dua murid Hadrat Syekh Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari bikin Nahdlatul Ulama, punya putra hebat Wahid Hasyim. Wahid Hasyim punya putra di atas hebat Abdurrahman Wahid. Abdul Wahid jadi ketua NU 15 tahun, jadi presiden, diganti oleh Al-Mukarram Ki Hasyim Muzadi 10 tahun. Hasyim Muzadi diganti oleh itu Imam Asy'ari ke sini, Imam Asy'ari ke atas. Imam Asy'ari gurunya namanya Abu Ali Al-Jubai, gurunya namanya Abu Hasyim Al-Jubai. Abu Hasyim gurunya namanya Abul Hudzal Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Ibrahim An-Nazzam. An-Nazzam gurunya Amr bin Ubaid, pencetus ilmu balaghah. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah, pencetus ilmu kalam. Wasil bin Atha gurunya Abu Hasyim. Abu Hasyim putranya Muhammad bin Sayyidina Ali, dari istri kedua Khawla binti Ja'far dari suku Bani Hanifah. Muhammad muridnya siapa? Muridnya bapaknya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali muridnya Rasulullah. Rasul muridnya Jibril. Jibril muridnya Allah Ta'ala. Dari sampai melo NU, dari Said Akil sampai Gusti Allah. Tenang. Dari Ki Ma'ruf Amin sampai Gusti Allah. Makanya kalau tanyai kuburan, mungkanakin marrob buka rombongan Hasyim Asy'ari malaikat. Oh iya. Buktinya kalender kulo NU, ngoten pun. Kartanu, buktinya Kartanu. Jadi Imam Asy'ari berjasa besar meletakkan akidah yang moderat, tidak tekstual tapi juga tidak liberal. Yang ketiga, ya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Beliau berpendapat syariat harus disempurnakan, hakikat harus dikuatkan. Syariat tanpa hakikat bagaikan genteng tanpa fondasi. Hakikat tanpa syariat, fondasi tanpa genteng. Ya di rumah. Kalau mau namanya rumah, gentengnya bagus, fondasinya kuat, tembok keliling, akhlakul karimah. Itu Imam Ghazali. Ngambil dari mana itu? Dari ayat Quran, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Gusti Allah memanggil Nabi Musa ke lembah tua di Tur Sinai. Sampai di sana kata Allah, Musa, lepaskan sepatumu karena kamu berada di lembah yang suci. Kata ahli zahir, mosok Allah repot-repot ngundang Nabi Musa hanya perintah nyopot sendal, remeh banget perintahnya. Kata ahli batin, salah. Berarti apa? Hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Kata ahli zahir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Na'alaika gimana nih sepatu, sandal, musuh hawa nafsu mana nih? Kau musendi ku na'alaika mana hawa nafsu. Imam Ghazali dua-duanya. Nabi Musa datang sampai ke lembah tua, sepatunya dilepas, hawa nafsunya dilepas. Panjenengan mlebu masjid, sandalnya dicopot mboten? Hawa nafsunya dicopot mboten? Tenan, hasud, dengki, takabur, unak-unak, fitnah, suudzon, hilang waktu nama masjid. Gampang nama tuh masjid, ono meneh gitu ya. Masuk masjid sholat, sepatu dua dilepas, hawa nafsu dua, ghadabiyah syahwatiyah, egois, ambisius, hubbud dunya, hubbul jah, hubbul wadon, buang semua. Kok gampang dari sholat, awit maneh, gak apa-apa Islam. Paham betul? Maka itulah jasanya Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, lahir tahun 450, wafat tahun 505. Umurnya hanya 55 tahun, masih tua kulo, swidak telu. Ibu saya hormati, yang terakhir, Hadratis Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Imam Syafi'i berhasil menggabungkan nas Quran, hadis dan ijma' qiyas. Imam Asy'ari menggabungkan antara Quran dan akal. Imam Ghazali menggabungkan antara hakikat dan syariat. Kiai Hasyim Asy'ari berjasa besar
menggabungkan antara Islam dan watoniyah, Islam dan nasionalisme. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Contoh, Afghanistan 100% Muslim, 99% Sunni Hanafi, Tarekote Naqsyabandiyah, orang liyane, mesat misi tok Tarekote. Syiah 1%, tukaran terus. Pirang atus sewu sing wis mati. Adik Presiden Hamid Karzai mati sedang sholat Idul Adha di masjid, dibom. Adik Presiden lagi sholat, dibom. Masya Allah. Jenengan betul nanti kan ngebom orang sholat nggak pernah ya? Seorang baik-baik semua jenengan, Masya Allah. Akhlaknya mulia semua jenengan. Betul tahu ngebom masjid kan? Tapi tahu apa? Nyolong sendal masjid. Nah. Ya nyolong sendal masjid niku milih sing apik. Sing ngomong gawane elek, mbok metu sing masjid njopo yang bagus sesuai dengan perintahnya khotib, khudul hasanati watrukus sayyiat. Ambillah yang baik-baik, tinggalkan yang buruk-buruk. Metu sakit Jumatan, sandale dhewe elek di gua, sandal konco di sing bagus di gowo. Leres mboten niku? Mbot alhamdulillah. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Irak sejak tahun 2002 sampai sekarang 1 juta lebih orang mati. Orang Islam semua, orang Irak semua, Arab semua, podo Islame, podo Arabe, beda politik, beda suku, beda madhab, beda apa? Beda aliran. Sejak tahun 2002 sampai sekarang 1 juta lebih. Bom ledak di jalan, di pasar, di mall, di kantor, di madrasah, di masjid. Suriah yang pernah menjadi ibu kota Islam pertama setelah Mekah Madinah, dinasti Bani Umayyah, yang pernah menjadi kebanggaan dunia Islam adalah Damaskus. Perang saudara, wis 4 tahun, sing mati wis 300.000, luwi malah. Sing mlayu nang Eropa mati ning dalan, tenggelam di Laut Tengah. Kayak dinginan tengah jalan, kelaparan. Banyak 6.000 yang mati tengah jalan sudah. Syekh Ramadan Al-Buti, Said Ramadan Al-Buti, bukan Said Akil, Said Ramadan Al-Buti sedang ngajar tafsir di masjid, dibom. Coba, saya nanti mboten ngebom kiai lagi mulang nang masjid. Mboten tahu kan? Jadi kan paling saya pun. Akhlaknya orang Arab hancur. Martabatnya hancur, budayanya hancur. Arab sudah tidak lagi dihargai oleh bangsa-bangsa yang lain. Perang saudara sampai kapan itu? Somal, madhabnya Maliki semua. Tarekotnya Syadziliyah semua. Perang terus sampai negara Somal, negara bangkrut. Bodolan marinirnya jadi penyamun di laut. Pernah kapal Indonesia juga dirampok di tengah laut oleh bodolan marinir negara Somal. Islam itu. Yaman, Sunni dengan Syiah, sudah 3 tahun, sudah puluhan ribu, 80.000 yang mati. Bocah-bocah cilik, wadon-wadon, ibu-ibu mati kabeh. Yaman, Libya, antara kota Benghazi di timur dan kota Tripoli di barat, terus perang. Kenapa itu semua? Karena mereka tidak punya prinsip hubbul waton minal. Makanya Ki Hasyim Asy'ari jasanya luar biasa. Sedunia niki bu ora ono ulama sing ngendikan hubbul waton iman. Gak ada ulama besar loh. Ulama besar percaya betul karo kula. Kula ning ngarep niku 13 tahun setengah. Mulai nggawa anak papat. Selama saya di Arab, telinga saya nggak pernah mendengar ada kiai ngomong hubbul waton yang iman. Nggak ada. Hanya di Kiai Hasyim Asy'ari. Malah banyak orang yang salah. Rasulullah bersabda, mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan Rasulullah, SAG. SAG yang ngomong ini, bukan kiai, bukan. Sarjana alam. Jebolan perguruan tinggi swasta, masuk sore seminggu 2 kali, Jumat kalau Sabtu. Dosennya sering udzur, dia sering nggak masuk. Baru 4 semester, bayar 15 juta di wisuda.
Rasul bersabda, mencintai tanah air bagian dari iman. Bukan Rasulullah, Pak Polsek, Pak Camat. Biasanya camat sih ngomongnya biasanya. Iku sabda jargonnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Orang ning Timur Tengah, wong ulama Arab ngomong mencintai tanah air bagian dari iman. Gak ada. Kenapa? Kenapa? Karena nasionalisme di Arab yang pertama kali menyuarakan adalah seorang bernama Michel Aflaq, pendiri Partai Ba'ath, sosialis, nasionalis, demokratis, liberal. Michel Aflaq. Michel Aflaq orang Damaskus, beragama Kristen Ortodok, membentuk Partai Ba'ath, mengkader anak-anak Arab, Abdul Karim Qasim dari Suriah, Hafid Asad, Abdul Halim Khaddam, Said Muallim dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Toha Yassin Ramadan, Tariq Aziz, Ibrahim Hamudi dari Mesir, Zakaria Muhyiddin, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Salah Salim dari Libya, Abdul Salam Jalud, Muammar Gaddafi dari Tunis, Habib Bourguiba, Zain Abidin bin Ali dan seterusnya. Mereka kader-kader nasionalis, Michel Aflaq, Ba'ath, Watoniyah, Ishtirakiyah, Ladiniyah, nasionalis, sekuler, sosialis, liberal, tidak punya agama. Jadi kalau di Timur Tengah, Bu, kalau sudah bentrok antara ulama dengan nasionalis, serem. Jamal Nasir pernah menggantung ulama besar, ulama kecil yang orang dihitung, ulama kecil. Kiai-kiai ranting nggak dihitung. Ulama besar 6 tahun 65 digantung di Medan Tahrir. Jamal Nasir presiden Mesir. Said Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Al-Hudaybi, Umar Tilmisani gantung di Medan Tahrir. Hafid Asad presiden Syria pernah membakar satu kota Hama, mati kabeh seluruh penduduk kota Hama. Saddam Hussein membakar satu kecamatan Halabjah tahun 83 untuk uji coba senjata kimia. Jajale koyopo apa? Efektifnya atau koyopo, ampuhnya senjata yang dibikin itu. Mati kabeh seluruh kecamatan Halabjah tahun 83. Muslim itu Saddam Hussein. Ya Allah, Timur Tengah kalau udah konflik luar biasa. Kalau di kita konflik gak sampai segitu. Ya di ngomben, NU karo Syiah. Ya orang patah gede lah sama mono-mono kuis. Gak kemana-mana konflik semua, enggak. Yang di ngomben itu korbannya Syiah. Sekali lagi di puger NU karo Syiah. Sing mati wong NU. Gara-garanya lali orang nganggo akik sampai mati ku. Lali orang nganggo akik. Ya, hanya di situ konflik, nggak kemana-mana. Di Kuningan Ahmadiyah dengan Islam, di Banten Ahmadiyah dengan Islam. Tapi kalau di Indonesia ada konflik bisa dilokalisir dan bisa cepat diatasi. Kalau di Timur Tengah sampai kapan Irak, jangan tanya, 10 tahun lagi belum tentu beres. Sampai kapan Suriah, jangan tanya, sampai 10 tahun lagi belum tentu beres. Ketambahan ada ISIS, ada Amerika, Rusia di situ, Jabhatin Nasr, walah macam ada Wahabi, ada Al-Qaeda di Syria itu. Yaman sampai kapan? Jangan harap 5 tahun lagi selesai. Indonesia insya Allah berkat jargon Kiai Hasyim Asy'ari, hubbul watan minal iman, kita selalu solid, akur, kompak, gimana Bu? Kiai-kiai kecil, desa-desa kampung itu kiai kecil, bukan kiai besar, bukan kiai desa. Kalau ngajar masyarakat piye? Sing akur, sing rukun. Kalau ada musibah banjir, atau longsor, sing sabar, sing tawakal. Itu artinya apa? Kiai kecil sedang membangun karakter bangsa, membangun integritas bangsa, membangun jati diri bangsa Indonesia, Muslim yang sabar, tegar, bersatu, solid, gotong royong. Ini kiai kecil Pak. Sarungnya cap gajah duduk, klambine urung diumpat 3 minggu, rokoknya cap jarum coklat, sandali lili, kopiah ireng campur coklat. Tasnya niku tasnya, tasnya pas saya full kan Aigner, Pierre Cardin, Prada, Belly. Tasnya kiai niku ning pojoknya piye? Musyawarah Majelis Ulama Jawa Timur. Musyawarah Madrasah Aliyah. Tasnya bagian musyawarah, tahu tasnya kiai-kiai kampung. Tapi jangan diremehkan. Kiai-kiai kampung peranannya penting
membangun integritas bangsa, membangun moralitas bangsa, jati diri bangsa. Insya Allah sampai kapanpun bangsa Indonesia tidak akan terjadi seperti Timur Tengah berkat perjuangan kiai-kiai kecil di kampung itu. Kalau ada orang bertengkar dipanggil. Saya dengar kamu bertengkar ya? Iya, wis yo. Ojo diulangi yo. Ayo aku salaman. Ayo salaman. Kiai kecil tuh, kiai kampung. Ono suami istri bertengkar dipanggil. Kenapa? Istri kulo cerewet. Jadi biar pada kulo pegat mau. Ojo sabar. Daripada pegatan, lebih baik kawin mana? Kata kiainya, kata saya. Jadi kiai-kiai kampung perannya besar sekali membangun karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu alhamdulillah pada waktu Pak Jokowi masih kampanye. Tadi Kiai Mutawakil kurang cerita begini, kurang cerita asbabul wurudnya. Waktu kampanye, nanti kalau saya jadi presiden akan ada hari nasional santri. Nah, setelah jadi presiden, dia mengeluarkan pendapat 1 Muharram. Saya menghadap, Pak, saya tidak sependapat. Kalau 1 Muharram itu tahun baru umat Islam seluruh dunia, bukan hari santri, bukan. Jadi mana hari santri yang paling tepat? Tanggal 22 Oktober, di mana Habib Syekh Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad, santri-santri siap melawan kedatangan pasukan Nika di bawah komandan Brigjen Malabi yang mati 20.000, tapi kita tetap menang. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi tanggal 10 November, Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Sing masang bom, maaf Pak Panglima, bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Yang naik merobek-robek bendera Belanda di atas hotel, atapnya hotel Majapahit sekarang, dulu Oren itu. Dulu Oren. Bukan tentara, bukan pegawai negeri, santri Surabaya, namanya juga dilarang, namanya Asy'ari, namanya sama Asy'ari. Luar biasa pernah santri ini. Sayang Harun larinya kurang jauh, malah dia diem ingin melihat hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Begitu meledak, Malabi mati, ajudan dan supirnya mati, Harun pun aidun ilar rafiqil a'la syahidan. Beliau Harun mati syahid, gugur kena bomnya sendiri. Melayunya kurang adoh. Malum santri lugu banget. Orang iso bedakan didodol di bom. Nah, alhamdulillah setelah itu Pak Jokowi memerintahkan Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin coba mengadakan diskusi dulu, diseminarkan dulu di Hotel Salak Bogor. Dari NU saya, dari Muhammadiyah, Wasliyah, Al-Irsyad, Mata Anwar, PUI, Perti, Persis, Al-Ittihadiyah, Robito Alawiyah, IKADI, Adzikro, kumpul di Hotel Salak. Narasumbernya Dr. Habib Muhsin, Direktur Pesantren, saya Abdul Syarwani, Sarjana Hukum, Ajumardi Azro, Profesor Doktor, itu narasumber. Saya usulkan 22 Oktober, semua sepakat. Waktu seminar, semua sepakat. Menteri Agama lapor pada Presiden, seminar menghasilkan, mereka semua sepakat, tanggal 22 Oktober, Hari Santri. Ya Allah. Begitu sudah dekat waktunya, terus terang ini, Muhammadiyah kirim surat kepada Presiden, agar Presiden mencabut keputusan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Saya juga heran saudara saya ini yang satu ini. Iya betul, enggak, saya enggak ngada-ngada, enggak. Ini fakta, harus tahu semua. Kenapa alasannya menimbulkan dikotomi? Ada santri, ada bukan santri. Saya jawab, enggak mungkin. Ada hari ibu, enggak ada hari bapak. Ada hari buruh, enggak ada hari majikan. Ada hari guru, enggak ada hari murid. Ada hari Ibu Kartini, nggak ada Pak Sudirman misalkan, atau Pak Hatta. Ya Allah, nggak akan mendekotomi. Demi melengkapi, menyempurnakan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Man laisa lahu arad, laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh, laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan terlupakan oleh generasi yang akan datang. Contohnya suku Kurdi.
Suku Kurdi, suku besar, ulamanya besar-besar, Sulaiman Al-Kurdi sahibu Kitab Tahrir, anak Syabandi Ahmad Bahan Naqsyabansyah, orang Kurdi, tapi nggak ada tanah airnya. Sekarang hilang dari ingatan. Ya, mereka lagi berjuang sih ingin punya negara sendiri. Sebagian besar ikut Turki, sebagian besar ikut Irak, sebagian kecil ikut Iran, sebagian kecil ikut Suriah. Suku Kurdi nggak punya negara, maka akan terlupakan oleh generasi yang akan datang. Indonesia harus kita pertahankan agar kita tetap punya sejarah ila yaumil qiyamah. Syukran. Dan alhamdulillah tadi di Monas 50.000 dihadiri Wakapolri. Kau tahu 50.000 dari mana? Bisnya kata polisi 1.000 bisnya itu. Satu bis 50 berarti 50 gampang aja. Tadi malam salawat Naria saya di Lirboyo 40.000 ya. 40.000, santri aja 20, dari luar 20, luar biasa. Kiai Ma'ruf Amin di Masjid Istiqlal bersama Menko Polhukam Pak Wiranto, 5.000 lebih. Kemudian Kiai Ma'ruf Amin pagi tadi dengan Presiden di Banten merayakan Hari Santri. Saya dengan Wakapolri di Monas, Jakarta. Alhamdulillah dengan ditetapkannya Hari Santri, maka sejarah perjalanan bangsa Indonesia menjadi utuh. Tidak ada yang kurang insya Allah. Dimulai dari tahun 22 Oktober tahun 2015. Dilalah, apa sih? Dilalah nomor surat SK Presiden nomor 22. Tahun tanggal 2 Oktober tahun 2015, tanggal 9 Asyura. Masya Allah, hari mulia itu. Bintangnya 9, walinya 9. Tanggal 9 Asyura, ketetapan Hari Santri tahun 2015. HP saya nomornya 999. Indonesia 9 huruf, Pancasila 9 huruf, Majapahit 9 huruf, Sriwijaya 9 huruf, Gajah Mada 9 huruf. Ayo tunggu dewe. Pokoknya angka 9, angka karomah. Percaya betul? Yang betul percaya, pulau percaya dewe anu apa-apa. Percaya betul sampean? Alhamdulillah ono kancane. Ya kula percaya sembian niku. Ya Allah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Ojo giri meninggalkan tempat. Rais Islam Kiai Ma'ruf Amin badhe memberi tausiah datang Pak kita sedaya nggih. Syukran. Wallahu kalakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa Maulana Muhammadinil Mustafa al-mab'uthi ila kafatin nasi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. Ashab al-fadilah, hadratil ulama wal masyayikh, bil khusus al-mukarram sahib al-fadilah Kiai Haji Anwar Mansur dan para kiai, ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama, bapak-bapak, para pejabat baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak Wakil Gubernur yang juga Ketua PBNU, Bapak Pangdam, Bapak Wakil Ketua DPRD, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Ketua wilayah, para rais, pengurus syuriah, pengurus tanfidiyah, hadirin dan hadirat, nahdhiyin dan nahdhiyat. Hari Santri tahun ini diperingati antara lain dengan membaca
salawat nariyah 1 miliar. Menurut perhitungan, ternyata bukan hanya 1 miliar setelah dihitung-hitung oleh Sekretaris Jenderal. Tadi malam kira-kira salawat nariyah dibacakan oleh warga Nahdlatul Ulama sebanyak 1,6 miliar. Luar biasa, belum pernah terjadi. Harapannya mudah-mudahan dengan dibacakan salawat nariyah ini, negara dan bangsa kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diselamatkan dari berbagai bahaya, akan dimudahkan di dalam rangka membangun bangsa yang sejahtera dan kehidupan masyarakat yang aman dan damai. Amin ya rabbal alamin. Ini merupakan pernyataan terima kasih terhadap pemerintah yang telah menetapkan Hari Santri. Dan memang para santri itu oleh para ulama diajarkan, selain dia menjadi orang ahli agama, orang-orang yang al-mutafaqqihina fid din, tapi juga diajarkan menjadi al-mujahidina fillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Diajarkan juga prinsip hubbul watan minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman. Karena itu ketika negara dalam keadaan genting, seperti terjadi pada tahun 45 setelah kemerdekaan diproklamasikan, diproklamirkan, maka di bawah pimpinan para ulama, para santri berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raganya untuk membela tanah air Indonesia. Alhamdulillah. Kita bersyukur bahwa Hari Santri sudah ditetapkan sebagai hari nasional. Peringatan Hari Santri ini juga kita inginkan dalam rangka membangun kembali semangat jihad yang digelorakan oleh resolusi jihad yang dipropori oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, supaya jiwa kejuangan ruhul jihad ini jangan sampai meredup, jangan sampai melemah, walaupun perjuangannya berbeda. Kalau dulu perjuangannya adalah jihad dalam arti peperang atau qitalan, karena situasinya itu memang menghadapi musuh, jihadnya adalah peperangan melawan penjajah yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sekarang ini jihad kita adalah jihad di dalam memperbaiki keadaan, islahan. Karena Indonesia bukan wilayah perang, Indonesia bukan darul harb, Indonesia adalah wilayah damai, Darus Sulh. Indonesia adalah wilayah dakwah. Indonesia adalah wilayah di mana kita bersepakat untuk bersama-sama hidup dengan semua elemen bangsa, yaitu Darul Ahd, wilayah perjanjian hidup berdampingan secara damai. Karena itu perjuangan kita sekarang adalah, pertama, kita harus terus menggelorakan, mensemangatkan, menyebarkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Ini perjuangan kita.
Menurut saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah itu adalah ajaran yang moderat, yang layyinan, la faddan wala ghalidhan, ajaran yang santun, tidak keras dan tidak galak. Betul ya? Ajaran yang tatawwu'iyan, mengajak orang dengan sukarela, la ikrahiyan wala ijbariyan, tidak ada paksaan, wala intimidasiyan, wala ancamian, wala pentungian, wala terorian. Ajaran yang tasamuhian, toleran, la ananian wala ta'assubiyan, tidak ego, tidak fanatik. Terhadap yang berbeda agama kita ucapkan lakum dinukum waliyatin, agama Anda, agama saya, agama saya. Kita tidak boleh melecehkan agama orang lain juga tidak boleh melecehkan agama kita. Kalau berbeda madhab, lakum madhabukum walana madhabuna, madhab Anda, madhab kita. Kalau berbeda partai, lakum partaiukum walana partaiuna, partai Anda, partai kita. Jadi walaupun berbeda kita toleran. Ya. Islam yang mengembangkan, menghidupkan tawaddudian wa tarahumian, yaitu saling mencintai dan saling mengasihi, yang membangun mawaddah warahmah, tidak hanya dalam suami istri, tapi juga di dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Jadi kehidupan yang tidak taghadubiyan wa tarahumiyan, saling membenci, wa takhasumiyan, tidak taghadubiyan wa la takhasumiyan, tidak saling membenci dan tidak saling bermusuhan. Makanya Nahdlatul Ulama mengembangkan prinsip ukhuwah seperti yang selama ini dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah, yang dilandasi oleh prinsip mawaddah warahmah. Mereka saudara, kita tetap saling mengasihi dan saling menyayangi, sekalipun berbeda agama, bahkan berbeda bangsa dan negara. Inilah yang, oleh karena itu prinsip ajaran Ahlussunnah wal Jamaah Nahdhiyah itu sekarang kita sosialisasikan, kita masyarakatkan, bukan hanya di dalam negeri tapi juga sampai ke luar negeri. Mereka menyebutnya sebagai Islam Nusantara. Mereka datang dari berbagai negara untuk belajar. Nih Pak Ketua Umum sering didatangi tamu. Pernah ada seorang sutradara film dari Italia yang membuat film Titanic namanya itu. Dia datang ke sini dan dia keliling-keliling ke Pasuruan, kemana-mana. Dia melihat kehidupan bangsa ini. Ada Bromo, ada di Banten, ada Baduy. Mereka hidup tenang, tidak diusir, tidak dipukuli, tidak diserang. Oleh karena itu mereka akan membuat film tentang Islam Nusantara dan akan diputar di seluruh Eropa dan Amerika. Jadi, dan memang para ulama dahulu sudah mengisyaratkan kepada kita supaya NU itu tidak hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Dari mana isyaratnya? Itu dari gambar NU yang dotnya itu panjang. Dotnya itu kan dunia, itu melantisasi dunia. Jadi NU itu akan mendotkan dunia. Dunia di dot gitu. Dot itu artinya NU. Karena Rasulullah mengatakan ana afsahu man nataqa bid-dad, sayalah orang yang fasih mengucapkan kalimat dot.
itu lambang Al-Quran. Al-Quran yang difahami menurut ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Saya selalu mengucapkan An-Nahdiyah. Kenapa? Banyak orang sekarang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Al-Wahabiyah. Dia ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi menyatakan Imam Asy'ari itu sesat. Na'udzubillah min dzalik. Ada lagi ISIS. Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Isisiyah. Wah, itu galak, ngebom sana, ngebom menghancurkan. Nah, oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang dirancang oleh para pendiri NU, para muassis yang tertuang di dalam kanun asasi Nahdlatul Ulama. Jadi beda dengan yang lain-lain. Kita juga dituntut untuk berjuang membela, melindungi umat, himayatul ummah wa himayatud daulah, dan melindungi negara dari berbagai upaya untuk menghancurkan. Dari faham-faham tadi disebut oleh Ketua Umum tekstualis, paham yang hanya mengandalkan nas Al-Quran, tidak kontekstualis. Dari faham-faham liberalis yang memberi penafsiran tanpa batas, bila hududin wala dhawabit. Dari kelompok radikalis yang ingin mengubah tatanan negara ini dengan cara kekerasan, radikalis agama yang merusak kesepakatan nasional kita. Dan juga dari radikalis sekuler yang ingin mengenyampingkan agama, menghilangkan agama, supaya semua tata kehidupan itu jangan ada agama. Padahal kita ingin agama menjiwai seluruh kehidupan. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menyebutnya ar-ruhud diniyah, jiwa keagamaan, supaya itu menjiwai ekonomi, menjiwai sosial budaya, menjiwai politik. Ada sekarang kalau bicara ekonomi jangan bawa-bawa agama. Kalau bicara seni jangan bawa-bawa agama. Kalau bicara politik jangan bawa-bawa agama. Padahal Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pernah pidato, beliau mengatakan pada waktu beliau masih hidup, laqad dha'ufat ar-ruhud diniyah fil alam siyasi al-Indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah jiwa keagamaan di dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. Bahkan pada akhir-akhir ini, jiwa agama itu, ruhud diniyah itu sudah hampir mati. Kadat tamutu. Kalau pada masa beliau saja sudah kadat tamutu, jangan-jangan sekarang ini sudah mati. Jangan-jangan sekarang ini laqad matat ar-ruhud diniyah fil alam siyasi al-Indonesi, telah mati jiwa keagamaan itu di dalam kehidupan dunia perpolitikan Indonesia. Karena itu kita harus hidupkan ini, supaya semuanya berjiwa agama, apakah ekonomi, apakah sosial budaya, maupun juga sistem perpolitikan nasional kita. Hadirin sekalian dan hadirat yang saya muliakan, yang harus kita perjuangkan juga adalah gerakan perbaikan, harakatul islah. Karena NU adalah harakah islahiyah, gerakan perbaikan. NU adalah harakatul ulama fi islahil ummah wad daulah. NU adalah gerakan perbaikan umat dan negara.
Karena itu paradigma NU yang selama ini kita kenal dengan dua paradigma, kita tambah satu, yaitu al-muhafadha 'ala al-qadim as-salih, menjaga yang lama yang baik, wal akhdhu bil jadidil aslah, mengambil yang baru yang lebih baik, memelihara dan mengambil yang baru. Ini kurang, bahasa sekarangnya kurang inovatif, kurang kreatif, kurang dinamis. Karena itu kita tambah, karena NU adalah jam'iyyatu islahin, yaitu organisasi perbaikan, kita tambah dengan al-islah ila ma huwal aslah. Di samping menjaga, di samping mengambil, melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik. Al-islah ila ma huwal aslah. Tetapi karena al-aslah itu tidak permanen, tidak statis, tidak tetap, hari ini aslah lebih baik, besok tidak aslah lagi. Besok aslah, lusa tidak aslah lagi. Karena itu perbaikan itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara sustainable, ya. Karena itu paradigmanya menjadi al-islah ila ma huwal aslah, thummal aslah fal aslah. Melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik, yang lebih baik, yang lebih baik, secara terus-menerus. Kalau bahasa birokratnya namanya continuous improvement, melakukan perbaikan secara terus-menerus, secara berkelanjutan. Karena itu kita harus melakukan upaya perbaikan, baik untuk kehidupan di lingkungan Nahdlatul Ulama, maupun juga di dalam kehidupan bernegara, supaya warga kita jangan menjadi warga yang du'afa, yang mustadhafin, supaya kita sudah diperingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, hendaknya mereka khawatir kalau di belakang mereka itu akan meninggalkan anak cucu yang lemah-lemah. Karena itu maka semangat jihad, ruhul jihad ini kita hidupkan di dalam situasi dan kondisi yang sesuai dengan tuntutan kita, baik di dalam mempertahankan, mengembangkan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga umat dan negara dari upaya-upaya pengrusakan, baik oleh cara berpikir yang menyimpang, al-afkar al-munharifah, maupun juga dari kelompok-kelompok radikalisme, baik itu radikalisme agama maupun radikalisme sekuler, dan juga dari upaya-upaya yang kita lakukan untuk melakukan perbaikan di semua sektor, baik itu ekonomi, sosial budaya maupun politik. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan peringatan Hari Santri kali ini, selain mendapat barakah dengan membaca salawat nariyah, salawat kamilah, salawat munfarijah yang lebih dari 1 miliar, juga kita bisa menghidupkan kembali ruhul jihad, semangat jihad yang telah dikobarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melalui resolusi jihadnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa rangkaian acara peringatan resepsi Hari Santri Nasional 22 Oktober di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Dan pemirsa, bisa kita simpulkan dari acara ini, marilah kita menjadi warga negara yang baik dengan semangat resolusi jihad, dan sesuai tema resepsi peringatan Hari Santri Nasional ini merajut kebinekaan dan kedaulatan Nusantara. Saya Tratmoko Asis Pratama dan segenap tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.